Ini parah nih. Sudah diploma, standarnya itu 1 tahun. Lah Gibran ngapain di sana 3 tahun? Yang bilang-bilang Gibran cerdas, tuh Termul sendiri bilang Gibran kurang cerdas. Cuman tidak secara eksplisit, cuman secara implisit. Mengejutkan. Ini tweetan dari Dr. Tifa di akun X ya, tonton semua. Di situ ada capture dari updatean Fufufafa dan pengakuan Fufufafa yang mengatakan bahwasanya saya tidak tamat SD. Wah, ini masalah besar nih kalau terbukti Fufufafa itu adalah wapres. Karena Bung Roy Suryo sudah menjamin 99,9%. Wah, ngeri sedap. Nah, ini tweetan dari Dr. Tifa. Apakah Fufufafa ini betul Gibran? Kalau iya, berarti di tahun 2014 dia sudah mengaku kalau dia tidak tamat SD dan terlihat teng ing eng. Nah, terus langsung ada yang komentar, pantesan udah setua ini wawasannya di bawah anak SD. Kita lihat sebentar. Suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, baru 5, satu lagi. Kurang 1. Bingung ditanya suku ada berapa gitu ya, bingung ya, 6 suku ya, tapi kalah sama anak SD ini. Melihat Gibran di TV? Pernah, Pernah Gibran ditanya tentang suku-suku? pernah, Gibran bisa menjawab. enggak. Sebutkan 11 suku yang ada di Indonesia. 1, Jawa, 2, Sunda, 3, Betawi, 4, Papua, 5, Bali, 6, Sasak, 7, Ogan, 8, Palembang, 9, Komering, 10, Lampung, 11, Bugis, 12, Melayu, 13. Minangkabau. Terima kasih. Tapi dok, kenapa bisa sampai punya ijazah dari Singapura? Kalau banyak duit emang bisa nyodok beli ijazah. Tahu gini kan dulu mending beli aja daripada mikir skripsi. Program UTS InSearch berapa tahun? Dijawab. Program UTS InSearch biasanya berdurasi 1 tahun untuk program foundation, strip nearing, academic preparation, tergantung jurusan. Beberapa jalur bisa lebih pendek, yaitu 6-9 bulan jika intensif, tapi standar umumnya 1 tahun sebelum masuk universitas. Makanya tadi Azwan agak kaget tuh, berapa lama di sana? 3 tahun. Dia mikir dulu, oh itu sebetulnya sudah diploma. Bukan, sudah diploma, standarnya itu 1 tahun. Lah Gibran ngapain di sana 3 tahun? Ya, ini Ya. di riwayat pendidikannya di KPU ya. Ya, di KPU. Ya, oke. Di Itu berapa tahun di sana? di UTS Insert Sydney 2004 hingga 2007. Nah, 3 3 tahun tahun kan? di sana. Itu sudah tingkat diploma sebetulnya sih kalau di sana ya. Oke, nah ini salah, itu setingkat diploma. Jadi saya kira Azwan ini juga agak keheranan. Ditanya berapa lama di UTS itu, katanya 3 tahun. Agak heran, agak kaget begitu sepertinya. Oh itu kan sebetulnya sudah setara diploma. Lah siapa yang menyetarakan dengan diploma begitu? Lawang mereka itu bridging kepada universitas. Betul kan? Ini kan Dibalikan pertimbangannya seperti itu kan. Ya. Pertimbangannya lulus SMP ke Singapura, ikut yang secondary school di Orchard itu, supaya bisa ada kesempatan ke junior college. Nah. Ya mungkin memang saat itu ikut tes belum berhasil ke junior college, Nah. makanya lanjutnya ke UTS. kayak Oke, itu betul. Kalau dalam pengertian ya itu make sense. Itu make sense. Jadi Gibran itu ke Singapura, kemudian di Singapurnya itu ada pengen masuk junior college karena nanti bisa masuk ke ke universitas negeri mungkin yang ada di Singapura ya. Tetapi itu tidak bisa, tidak mampu Gibran itu secara akademik, otaknya nggak mampu. Akhirnya ke UTS InSearch dulu, yang mungkin makanya sampai 3 kali di UTS InSearch itu. Gibran itu pengennya di UTS kuliahnya, cuman lagi-lagi nggak mampu. Akhirnya balik lagi ke Singapura, ambil yang swasta. Ini make sense. Cuman kan saya kemarin sudah bilang ada kebohongan dari Dian itu. Apa kebohongannya? Mengatakan setelah selesai secondary itu bisa langsung kuliah. Nggak bisa. Ada beberapa program setelahnya. gitu kan. Ya. Di UTS itu kan sudah hitungannya foundation. Ya. Kalau 3 tahun ya itu seperti Bapak bilang itu sudah hitungannya diploma, baru setelah itu mungkin juga ikut tes untuk di UTS belum berhasil untuk masuk, jadinya ya udah kembali ke Singapura untuk
ambil universitas swasta yang tinggal degree-nya aja yang diambil. Bohong lagi. Enggak setara diploma, bukan, tidak ada. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita melihat bagaimana akun Fufu Fafa yang selalu ditelusuri pemiliknya siapa, dan tetap secara terus-menerus nama Gibran selalu muncul di sana. Akun Fufu Fafa ini cukup menarik perhatian banyak orang karena sebelumnya akun ini kerap kali memberikan kritikan terhadap Prabowo Subianto juga, dan beberapa artis-artis yang lain. Bahkan ini salah satu tindakan yang sebenarnya melanggar aturan. Nah, ketika akun Fufafa ini ditelusuri dan dinilai mendapatkan bahwasanya nomor yang tercantum di akun tersebut didapati bahwa itu nomor wakil presiden saat ini, yaitu Gibran. Nah, ini jadi masalah besar dan pastinya masyarakat menggoreng ketika mendengarkan hal ini sampai jadi tuh barang. Akun ini jika benar milik Gibran, seperti Roy Suryo bersama teman-teman lainnya menelusuri bahwasanya ini benar-benar Gibran, sehingga Gibran Rakabuming dinobatkan namanya adalah Fufu Fafa. Akun tersebut selalu menjadi topi yang begitu hot, dan masyarakat saat ini menunjukkan bahwasanya akun tersebut berkaitan dengan Gibran. Nah, dengan situasi-situasi politik yang terjadi saat ini, di akun tersebut tepatnya di tanggal 26 bulan 6 2014 di jam 5.21 ataupun hampir setengah 6, akun tersebut memposting salah satu kalimat dengan caption yaitu "Saya tidak tamat SD". Jadi ini membuat masyarakat bertanya-tanya, akun ini kan milik Gibran, dan Gibran sekarang ini posisinya sedang panik dan begitu terancam dengan tekanan-tekanan. Kenapa? Karena ijazahnya diduga palsu. Ijazahnya Gibran diragukan. Nah, jika di akun tersebut mengatakan bahwa tidak tamat SD, artinya ini fix dan kok secara tiba-tiba begitu. Yang mungkin dikala itu alam sadar Gibran tidak menyadari bahwa dia akan jadi wakil presiden, sehingga dia berani mengatakan hal itu. Untung saja ijazahnya dia tidak mengakui di sana. Nah, bayangkan jika ijazahnya dia mengakui di sana bahwa dia tidak punya ijazah. Tragis ya Indonesia, kok ya bisa kena kutuk punya wakil presiden yang kayak gini. Pak Prabowo juga yang salah, kelewat enggak pede bahwa dia bisa menang Pilpres 2024 tanpa bantuan Jokowi. Ayo rakyat Indonesia, cepat lengserkan dan makzulkan Gibran, adili bapaknya, kita nepalkan KPU. Sehingga dengan keluarga Joko Widodo ini membuat kericuhan yang begitu banyak. Masyarakat meminta Gibran dimakzulkan, masyarakat juga meminta Jokowi diadili. Ini kedua figur ini adalah satu keluarga, dan mereka sama-sama orang-orang yang dibenci oleh masyarakat. Memang ada yang senang, tetapi segelintir. Sehingga pada kesempatan kali ini, kalau kita melihat bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, dan tentunya berbagai macam perbedaan-perbedaan masyarakat di dalamnya. Nah, ketika masyarakat bersatu menyuarakan supaya Gibran ini dimakzulkan, atas dasar apa? Yaitu ketika akun Fufu Fafa ini terbongkar adalah milik Gibran. Artinya dia mempunyai visi misi tersendiri duduk di sana, bukan karena mau mengabdi untuk masyarakat. Sehingga ketika ijazahnya diragukan, ini salah satu bentuk dari ketidaksenangan mereka terhadap Gibran. Percuma bahas ijazah ya keluarga Jokowi asli atau palsu kalau masih dilindungi penguasa. Ya benar, ya.
sia-sia, nihil hasilnya jika kita bahas keluarga Jokowi, namun penegak hukum tidak dapat bertindak tegas. Kalau orang sedang berkuasa, apapun bisa disulap, hitam bisa jadi putih, ya putih bisa jadi hitam. Intinya sekarang Prabowo yang sedang berkuasa. Kalau Prabowo bilang palsu, ya habis keluarga Jokowi. Tapi Prabowo kayak melakukan pembiaran ataupun seakan-akan tidak terlalu ambil alih dalam hal ini. Harusnya Prabowo lebih tegas untuk menelusuri hal ini supaya tidak lagi orang-orang yang memang mempalsukan hal ini. Kalau sekolah di luar negeri tanggung-tanggung itu nggak layak jadi pemimpin Indonesia, karena dia pasti nggak paham Indonesia yang sangat luas dan kompleks. Terus juga nggak tuntas ilmunya ya di luar negeri, jadi ya tanggung banget lah. Itulah wawasan Gibran yang memang jangan heran ketika pidato Gibran dibicarakan secara terus-menerus ya. Gibran menjawab pertanyaan dan juga menjadi bahan pembulian ya, wajar-wajar saja ya, kuliahnya juga seperti itu. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Lensa Netizen, silakan sampaikan apa yang menjadi tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.